Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwani rahimakumullah, yang udah lama aku nggak podcast dan mudah-mudahan insya Allah setelah ini podcastnya terus berlanjut dan istiqomah. Amin. Alhamdulillah nih, aku pada saat ini kedatangan tamu yang luar biasa banget, jamaah haji tahun 2024. Jadi beliau udah haji, Pak Haji, tapi yang pasti beliau adalah Dokter Bayu dari Bandung. Betul, dokter? Betul, Habib. Alhamdulillah, Iya, syukur. Dokter, siapa, Habib? boleh kenalan? Kalau saya udah kenal dikit. Kalau teman-teman yang ada di sono nih butuh kenalan sama antum juga. Boleh dikenalin namanya siapa, dari mana, gitu-gitu. Baik, Habib. Terima kasih atas waktunya, Habib. Perkenalkan, nama saya Dokter Bayu. Nama lengkap saya Cinde Bayu Naga Dewata. Memang namanya agak aneh ya. Agak unik ya, Habib ya. Unik banget. Itu kisahnya panjang sih sebenarnya. Dari orang tua yang memberikan nama pada saat mama hamil, ibu hamil itu ngidamnya ke Bali. Oh, oke. Ngidam ke Bali. Makanya ada dewata-dewatanya tuh di belakangnya. Itu Iya, salah iya, satunya. iya. Kalau Cindenya sendiri dari dulu itu ada legenda Pajajaran ya. Namanya itu Ciung Wanara. Nah, Ciung Wanara itu dari ngambil lagi karakter dari Cindelarasnya itu. Nah, itu. Jadi ayam jagonya. Oh. Ayam jagonya Ciung Wanara katanya Cindelaras. Nah, Iya. itulah cindenya di situ. Jadi penamaannya pun itu bener-bener dipilih ya. Dipilih banget sama ayah terutama. Ajib. Dan Allah Subhanahu wa taala tahu nggak? Nabi Muhammad tuh kalau memang masalah nama nih. Masalah nama tuh Rasulullah SAW selalu merubah nama jelek jadi baik. Kenapa? Karena katanya identik dengan karakternya. Masya Allah. Ada satu sahabat namanya Huznan. Huznan tuh sedih artinya. Sama kata Rasulullah dibilang, Anta Farhan, kamu itu namanya Farhan aja, jangan Huznan. Jadi supaya bahagia. Katanya dia, ya Rasulullah, saya nggak mau ganti nama yang dari orang tua saya. Oh ya nggak apa-apa, silahkan. Tapi kata cucunya ngomong, saya nggak pernah lihat kakek saya senyum sama sekali. Mukanya itu melas, baik. Jadi ibaratnya orang tua antum nih milihin antum dengan karakter nama yang luar biasa, yang insya Allah jadi karakter antum. Ayam Amin. jago beneran ya. Ayam jago, insya Allah. Untuk keluarganya Insya dan Allah, untuk amin. semua orang. Mudah-mudahan. Karena Amin. penamaan nama itu penting banget ya. Amin. Siap, Habib. Aduh, jadinya justru saya sampai sekarang pun sebelum tadi mendengar kata-kata dari Habib pesimis juga nih. Ayam jago. Mau jadi apa nih ayam jago Oh, nih? gimana ayam jago ini peranan penting banget buat semuanya. Kalau nggak ada ayam jago, waduh, itu betina nggak bisa ngelahirin banyak orang. Betinanya satu. Yang kedua, kalau bukan ayam jago dia nggak pemberani, tapi kalau ini kan pemberani. Insya Allah. Dan salah satu 4 sifat penting dalam tubuh, dalam diri kita ini pemberani. Pemberani. Harus. Kalau orang berani berarti dia tidak akan hanyut dengan arus. Karena dia bisa mengambil ketegasan untuk dirinya. Wah, panjang kalau yang itu. Nanti deh. Yang pasti antum hebat. Ayam jagonya papah mamahnya dan ayam jago buat semua orang yang ada di sekitarnya. Amin. Terima kasih, Habib. Ya, jadi jangan pesimis, udah bagus banget itu. Insya Allah. Amin. Masya Allah. Alhamdulillah. Dari mana, dokter? Oh iya, saya asal dari Bandung, lahir di Bandung juga. Dari Bandung. Praktek di Bandung sekarang. Praktek di Bandung juga, Habib. Jadi praktek saya di Bandung dan buka klinik sunat di Bandung juga. Masih dekat-dekat rumah, 15 menit dari rumah. Sunatnya tapi bukan sunat yang zaman old ya. Kayaknya Bukan. zaman sekarang kayaknya. Zaman now, iya. Zaman now ya. Masya Allah, tabarakallah. Alhamdulillah. Udah banyak yang disunat, dok? Mungkin sudah lebih dari 1.000 ya. Lebih dari 1.000. Iya, memang kliniknya baru buka kurang lebih 3 tahun. Tapi alhamdulillah pasien sudah banyak karena memang kebutuhan sunat di terutama Jawa Barat ini kan masih tinggi ya, Habib ya. Alhamdulillah. Bukan Jawa Barat aja sih. Seluruh dunia Seluruh sekarang. dunia, iya betul. Karena sekarang baru melek semua. Betul, Habib, betul. Jadi yang dari kaum muslim, non-muslim, itu banyak sekarang yang sudah mengetahui kebaikan-kebaikan tentang sirkumsisi atau sunat ini. Jadi terutama mengenai kesehatan ya. Jadi kalau yang non-muslim, banyak yang disunat,
karena memang alasan dari kesehatan tadi. Jadi, ya dok, saya sudah baca-baca segala macam bahwa memang lebih baik disunat. Karena kan disunat itu dia mengurangi persentase dari kanker penis. Mohon Oh, maaf nggak apa-apa, nggak apa-apa. bahasanya. Jadi mengurangi dari resiko kanker penis sehingga ya banyak yang ingin melakukan Sunat. sunat juga. Betul. Subhanallah ya. Allah Ta'ala emang kalau Subhanallah. ngasih syariat ini nggak ada yang salah. Betul, Nabi Habib. Muhammad nyampeinnya juga nggak ada yang salah. Betul. Subhanallah. Nah, baru sekarang tuh melek. Oh, ternyata ada ini penyakit itu gara-gara nggak sunat berarti ya. Betul, Habib. Ya, jadi karena nggak sunat itu banyak penyakit yang muncul. Pertama ISK atau infeksi saluran kencing. Hmm. Nah, itu yang paling ringan aja. Itu paling sering terjadi. Apakah itu di bagian penisnya itu ada kuman yang lama bersarang, terus kena lecet sedikit, di situnya udah lembab, langsung deh bengkak lah segala macem. Jadi memang disunat itu memang harus. Memang harus karena di situ selain ada yang pasti itu syariatnya Nabi Muhammad. Ya kan? Insya Allah. Ya. Udah perintahnya Allah Subhanahu wa taala. Sebetulnya kita udah nggak perlu mempertanyakan lagi apa faedahnya. Tapi Betul. ketika kita lebih tahu lagi sekarang, ya Allah kok subhanallah itu emang benar-benar dari kesehatan. Ya udah mau apa lagi coba gitu. Nonis Betul. pun banyak ya. Iya, banyak Habib. Betul, banyak. Sekarang itu sudah banyak, terutama anak-anak SD dulu kan kalau saya tanya orang tuanya itu oh saya baru dewasa atau sebelum menikah bahkan disunatnya. Oh, Tapi orang tua yang dulunya setelah remaja gitu disunatnya, malah ke anaknya itu jangan nunggu remaja deh, justru sedini mungkin, secepat mungkin disunatnya. Jadi sekarang anak-anak SD yang non Muslim pun udah mulai udah disunat. mulai disunat. Iya, Oh, Masya betul. Allah, Iya. tabarakallah. Jadi mungkin ngerasa bahwa aduh kenapa nih saya nggak dari waktu saya kecil gitu. Iya, iya, Si iya. ayahnya tuh bilang ternyata lebih nyaman, lebih Lebih bersih. nyaman, lebih bersih, lebih Betul. Mohon semuanya. maaf nih Habib, aromanya pun kan beda ya. Oh iya beda dong. Betul. Kalau Karena yang di belum disunat. iya banyak, kan ada banyak sisanya. Betul. Pipis-pipis atau apa. Ya, Oke. air urin yang tertahan. Nah, itu mohon maaf pada saat cebok, pada saat membersihkan itu nggak akan bisa sebersih pada orang-orang yang sudah disunat. Tapi kalau udah sunat, boleh sunat lagi dok. Wah, Itu perbaikan. Ada lagi kalau misalnya memang dulu mungkin sempat disunat dan hasilnya kurang memuaskan, tidak estetik gitu, oh gitu ya. masih kepanjangan atau apa itu bisa. Oh, Habib aku ya, nggak tahu. Ternyata bisa. itu bisa banget. Jadi memang direparasi mungkin Oh, ya, di reparasi. repair Iya, ya. iya, iya, iya. Ada revisi nih, ada sebelah sininya masih kepanjangan itu bisa. Oh, Dan biasanya itu eh, orang-orang yang dulu disunatnya yang nggak dijahit biasanya. Jadi yang nggak dijahit itu kan mohon maaf bentuknya kurang kurang bagus. bagus. Jadi pas datang, waduh ini memang harus di trimming, Iya, iya. dipapas lagi gitu. Ya udah Tapi kalau kalian pengen di trimming atau dipapas nih datang ke beliau ya. Kliniknya beliau di mana tuh? Di Bandung sebelah mana dok? di Bandung, jadi klinik saya itu namanya Mahir Sunat, adanya di Jalan Ciwastra, Marga Cinta nomor 4 lebih tepatnya, di area Buah Batu, Kecamatan Buah Batu. Jadi kalau Kecamatan Buah Batu. Di iya, Buah Mahir Batu. Sunat. Mahir Sunat. Sunat. Di Mahir Buah Sunat. Batu. Iya. Betul Habib. Ya, jadi kalau misalnya mau ada yang konsultasi, di kami konsultasi gratis. Mau offline, mau online, datang aja. Nanti make appointment dulu, H-1 biasanya. Iya, iya, iya. Jadi nanti ada admin yang mengarahkan kapan bisa Kapan ketemu. bisa ketemu dan sunatnya? Iya, betul Habib. Iya, siap gerak. Nah, yang mau reference apa? Trimming tadi tuh. Dreaming. Saya nggak tahu, tapi insya Allah mudah-mudahan berkah deh buat semuanya. Insya Allah. Dokter, dalam Baik. perjalanan hidup nih kan dokter nggak jadi dokter kecuali milih untuk menjadi dokter. Baik Habib. Betul Iya, nggak sih? betul. Apa yang menjadikan dokter saat SMA memilih, lulus SMA memilih jurusan fakultas kedokteran apa? Iya, jadi waktu dulu itu memang passionnya memang sudah pengen nolong orang ya Habib. Tapi nolong orang ini yang gampang gimana yang kerasa gitu. Ya mungkin jadi dokter ya Habib ya. Oh, Ternyata benar pas saya, udah deh coba untuk masuk ke kedokteran nih. Biar bisa ngobatin orang lah gitu Habib iya. ya. Dan ngelihat orang-orang lain tuh yang sudah jadi dokter, wah keren. Dulu biasa kan masih zaman remaja ABG Iya, gitu iya, Habib. iya, iya. Wah keren nih jadi dokter gitu ya. Kerja di rumah sakit.
Ya udah saya jalani, akhirnya alhamdulillah keterima di Ada paksaan nggak dari orang tua? dorongan ada. Jadi memang Dorongan sebenarnya bukan lebih, paksaan. ya betul, lebih ke dorongan. Iya, Ayo yuk iya. semangat belajar biar masuk ke kedokteran. Akhirnya alhamdulillah saya masuk ke kedokteran dan dari situ belajarlah ilmu kedokteran. Dan memang di kedokteran itu kita selama 6 tahun itu memang di brainwashnya untuk menolong orang. Jadi memang Oh, alhamdulillah. ya jadi ya kamu nolong, ngobatin itu ya nolong gitu. Iya. Dan setelah beres dari selesai dari pendidikan, Bisa tahu tuh universitasnya apa? oh ya saya dulu di Fakultas Kedokteran Universitas Islam Bandung, Unisba. Oh, Unisba. Iya. Oke, oke. Alhamdulillah sejauh ini banyak banget dokter-dokter yang memang basically menolong, karena yaitu di brainwashnya kan 6 tahun harus menolong ya. Nah, itu Nah, itu makanya jadi saya tanyakan kenapa kok saya tanyakan ke universitas apa? Bagus sebenarnya. Universitas Islam Bandung, insya Allah iya. bagus. Akhlaknya dibentuk sedemikian rupa, jadi memang ya harus menolong. Alhamdulillah, syukurlah. Siap gerak. Siap gerak. Alhamdulillah. Alhamdulillah dokter. Dokter, Ya. berarti memang mindsetnya pengen nolong, kok subhanallah di brainwash untuk menolong dan dapat dukungan dorongan besar dari orang tua untuk menjadi dokter. Ya, Betul. betul, betul Habib. Nah, dalam menjalani proses di studi tersebut gampang apa susah nggak sih? Nah, ini untuk studi kedokteran itu memang bakal sulit bagi orang yang tidak rajin. Oke. Beda halnya dengan misalnya nggak harus pinter, bener itu. Perlu satu rajin sebenarnya. Jadi di kedokteran itu kenapa harus dituntut rajin? Karena kan memang bukunya agak sedikit tebal-tebal tuh ya. Iya, kayaknya Bukunya tebel kayak banget. bantal. Tebel banget kayaknya. Tebal banget. Nah, di situ dituntut kita itu rajin. Jadi memang rajin itu gimana cara membangunnya? Ya semangat, terutama dari sekitar kita. Orang tua berpengaruh. Itu paling pengaruh sih sebenarnya. Dan memang pada saat itu pun kondisi saya pada saat kuliah, perekonomian orang tua ya datar lah ya Habib ya, flat, dibilang kayak enggak tapi berkecukupan lah gitu. Alhamdulillah. Insya Allah alhamdulillah. Dan kendala yang saya hadapi tidak terlalu berat untuk saya sendiri, karena saya akhirnya bisa mengikuti walaupun keteteran pada saat di tahun pertama Habib. Keteteran itu gimana nih maksudnya keteteran? Jadi saya agak kelimpungan ngikutin alur pembelajaran alur itu. pembelajarannya. Jadi waduh, saya agak kelimpungan, ternyata diselidiki sedikit demi sedikit saya kurang rajin ternyata. Oh. Tingkat 2 masuk, saya sedikit lebih rajin, lebih dapat nih feel-nya nih. Saya bisa mengikuti pendidikannya. Tingkat 3 lebih udah terbiasa kan ya, Iya, sedikit iya. dirajini lagi, lebih kena lagi. Nanti kan 4 tahun itu pendidikan S1-nya. Setelah 4 tahun ada pendidikan koas. Dokter muda ya. Betul, dokter muda. Nah, dokter muda ini biar dia nanti jadi dokter benerannya gitu. Habib. 4 tahun itu S1, sarjana kedokteran, itu wisuda juga tuh, wisuda. Oke. Kemudian ngambil lagi 2 tahun itu untuk jadi dokternya. Nah, gitu. Jadi ada 2 kali jenjang pendidikan yang berbeda. Total 6 tahun. Total 6 tahun. Baru jadi dokter umum. Baru jadi dokter umum. Tapi ya bagus banget ya tadi ya. Nggak perlu pinter. Saya pikir yang masuk ke dokteran tuh harus cerdas, Dok. Harus rajin yang jelas. Yang pasti harus rajin. Ini bener-bener Harus rajin. Ini bener-bener nyemangatin ya buat semua. Berarti terbuka fakultas kedokteran itu bukan cuman orang yang IQ-nya tinggi, bahkan ternyata yang rajin. Yang Ya, rajin. yang rajin, yang dia tadi ini mungkin bisa buat schedule gitu ya. Iya, betul. Pilih circle juga. Pilih circle wajib. Pilih circle itu wajib karena kalau misalnya ini ya tahun pertama pendidikan, nah ini uniknya di kedokteran itu bakal tersaring banget Habib. Orang-orang yang memang dulu SMA-nya bisa dibilang nakal ya, nakal atau ya nggak rajin gitu, itu bakal tersisihkan, dia nggak akan naik tingkat biasanya seperti itu. Tapi orang-orang yang tadi nggak naik tingkat bisa lebih rajin setelah itu, jadi lebih rajin karena mungkin itu pukulan ya.
pukulan bagi mereka mahasiswa yang nggak rajin. Waduh, yang lain udah naik tingkat 2 kok saya masih di tingkat 1. Karena kan strict banget kalau di kedokteran, ya nggak rajin lu nggak naik gitu. Bener-bener ya. Soalnya nanganinya manusia sih Habib. Iya. Iya. Luar biasa Dokter Bayu. Poin penting banget buat setiap orang yang ada di kedokteran, ya, ataupun anak-anak SMA yang sudah punya cita-cita menjadi dokter. Antum perlunya rajin. Nah, dokter kepleset seperti pertama agak kelimpungan. Kenapa? Karena tidak membiasakan. Baru tahu polanya semester 2 ya, Dok. Betul. Nah, tingkat 2 baru tahu polanya. Nah, coba berarti antum dari SMA udah mulai jadiin habit tuh rajin. Betul, Habib. Jadi ini habit rajin tuh berarti tekun, ya kan, buat schedule genah gitu. Saatnya belajar ya. Betul. Saatnya santai juga ada kan, Dok, refresh gitu. Ada, wajib sih kalau di kedokteran. Jadi kalau untuk refreshing itu harus ada, tapi setelah refreshing itu kita juga mentalnya harus siap menerima badai lagi nih. Ada badai lagi ya. Iya. Gitu, karena memang kedokteran ini menyita banyak waktu. Jadi untuk kalian yang memang kalau misalnya masih bisa nggak ya main, masih bisa sebenarnya di kedokteran itu, cuman ya memang main bentar belajar lagi, tetap sih perlu untuk refreshing main itu. Ya. Betul. Iya. Refreshing perlu, makanya circle yang baik itu menentukan juga gitu ya. Betul, circle yang mainnya baik. Kemana kan gitu. Betul. Jangan sampai main ke tempat-tempat yang buat pusing setelahnya. Karena kalau kita mainnya di tempat yang baik, ya, kemana Bib mainnya Bib? Kita nih anak muda kemana? Ya ke tempat yang ijo-ijo kayak apa kayak kan ya. Iya. Jangan ke yang keluar malam-malam tuh. Itu tuh cuman buat pusing setelahnya gitu. Ya nggak sih, Dok? Betul, Habib. Nah, itu tadi. Apalagi yang kuliah-kuliah di kota-kota besar. Betul. Dan lain-lain. Insyaallah, jadi poin pentingnya adalah rajin, ya, pilih circle yang baik, kemudian buat schedule waktu yang baik, jangan lupa refresh kata dokter tadi, betul. Jangan lupa untuk menenangkan pikiran, karena kan memang stresornya itu lebih banyak besar. baca buku dan tugas-tugas. Nah, itu ya manusiawi banget, perlu refreshing itu. Oke. Dokter, siap. Setelah jadi dokter umum tiba-tiba jadi dokter sunat yang modern ini kan naik ke spesialis berarti ya? Sebenarnya bukan spesialis, pelatihan aja. Pelatihan aja. Bukan yang kayak dokter spesialis ini, bukan. Jenjang bukan ya. Iya. Pelatihan aja berarti. Karena memang. Kenapa kok milih itu? Karena memang gini ya, Bib. Untuk dokter sunat ini adalah salah satu yang kita bisa lakukan sambil beramal. Oh, oke. Kenapa? Karena pada saat kita sunat itu pertama kita sesuai dengan ini ya, perintah Allah ya. Perintahnya Allah untuk selalu bersih dari najis. Yep. Yang kedua, kita mau bersedekah misalnya, ada pasien kurang mampu, gampang banget itu sunat itu sebenarnya. Jadi ya udah kita tinggal gratiskan, tidak usah bayar. Tapi perlakuan kita seperti pasien-pasien mandiri atau pasien pribadi. Gitu. Jadi itu sangat nyaman. Nah, cuman ini saya mau titip pesan nih, Habib, bagi teman-teman lain yang memang tidak dipungut biaya sedikit pun. Coba deh mindsetnya dirubah, jangan menolak karena alasan harus menyediakan hajatan. Jadi saya itu sekarang itu kesulitan untuk sunat eksklusif namanya, Habib. Jadi sunat eksklusif itu adalah sunat yang tidak dipungut biaya sama sekali di Mahir Sunat, dan kita perlakukan seperti pasien-pasien halaki pasien yang biasa. Yang bayar? Ya, betul, yang berbayar. Persis seperti itu? Persis sama sekali, Habib. Tidak ada perbedaan? Tidak ada perbedaan sama sekali. Ini kalau nggak dokternya soleh, susah nih yang kayak gini nih, Ikhwan. Insyaallah. Amin. Nah, itu kita itu kenapa sekarang kesulitan? Karena pada saat dapat nih, mohon maaf, setelah di screening ternyata memang kaum duafa, ayo sunat gratis di kami. Nanti bayar? Enggak, beneran gratis kata saya itu, dan tidak ada
dilabel bahwa ini sunat eksklusif gitu, nggak ada Habib ya. Mereka itu nolak kebanyakan. Loh, kenapa nolak? Iya, karena nggak ada buat hajatannya, nggak ada uang buat hajatannya. Nggak wajib hajatan tuh. Nah, itu dia, Habib, betul. Nggak wajib hajatan, khitanan tuh nggak wajib. Jadi kalau yang wajib tuh khitannya. Emang makanya kenapa kok? Alhamdulillah nih, tak kasih bocoran dikit ya. Beliau ini datang ke Majalengka juga kan, barusan ini kan ada sunatan massal yang Anis rilis pertama kali untuk ultahnya Al-Bayan yang pertama. Jadi beliau datang ke pesantren kita di Al-Bayan Majalengka ini untuk saya sih komunikasi sama beliau ya, dokter mau nggak, kata saya tuh kesini. Siap, gerak, katanya gitu. Wah, saya dengan bahagia kalau dokter Bayunya langsung yang mau kesini kan. Nah, singkat cerita, beliau tadi pagi udah motongin berapa, Dok? Ada 3 anak, baru 3 3. burung. Baru 3. Baru 3 yang diekskus sama beliau, karena emang masyarakat yang ada di sini juga masih bertanya-tanya sama saya gitu loh. Dan kenapa kok saya tadi itu buat seperti ini, karena saya pernah berkunjung di salah satu pedesaan di Kota Tegal. Ada teman saya di situ, salah satu amalnya dia setiap tahun di bulan Maulid ngadain khitan massal. Saya tanya, kenapa kok kamu buat khitan massal gitu loh. Ya. Katanya beliau, di sini nih Bib, banyak yang sudah SMP belum khitan. Alasannya karena nggak ada uang hajatnya. Makanya saya saya buatin acara hajat juga sebetulnya. Kalau beliau tuh sampai dibuatin acara, jadi sekalian penutupan Maulid Nabi Muhammad. Beliau itu punya acara setiap hari maulid dari desa, dari masjid ke musola, pokoknya pindah-pindah selama 40 hari. Endingnya di tempat beliau di desa dalam banget pedesaannya. Endingnya di tempat beliau diadain maulid Nabi sekalian hajatannya beliau ini tadi. Jadi disunatin sekalian dihajat. Jadi dijejer tuh orang-orang tuh, anak-anak kecil tuh dijejer sama dia, dikasih pakaian-pakaian kayak hajat gitu. Masya Allah. Itu luar biasa banget. Nah, Anis terinspirasi dari situ. Anis untuk Milad Al-Bayan, karena emang tepatnya subhanallah di 10 Muharram Al-Bayan ini buka tahun lalu. Setiap miladnya Al-Bayan, Anis buat sosial. Baik sunat, khitan, dan santunan anak yatim dan janda nanti sore. Jadi miladnya dibuat sosial. Gitu. Alhamdulillah. Seperti itu. Bagus sekali nih konsepnya nih. Ya, nanti insya Allah tahun depan, karena ini yang pertama dan juga baru ada 3, mungkin tahun depan mungkin ada lebih dari itu. Nah, mungkin sorenya atau kapannya nanti dibuatin hajatnya mereka juga. Jadi supaya mereka udah deh gitu loh. Toh juga kita acara gitu. Mungkin sehari sebelumnya disunat, hari keduanya udah bisa nggak sih, Dok? Hari kedua itu udah aman nggak sih? Hari kedua udah aman. Karena memang kalau sunat modern ini dia tidak senyeri sunat konvensional yang dijahit. Kan kalau dijahit ada benang ya, Habib ya, di dalam ya. Iya. Jadi kalau gerak itu ya seenggaknya itu ikut gerak-gerak tuh si benangnya. Nah, itu yang bikin nyut-nyutan selama 3 hari. Tapi kalau yang sekarang sunat modern kan itu dilem, nggak ada benang sama sekali, nggak dijahit sama sekali. Jadi si luka dengan luka itu dia mau gerak juga dia sangat sulit. Nah, makanya lebih nyaman. Biasanya nggak nyampe sehari itu udah anak-anak tuh udah jalan-jalan lagi. Jadi apalagi kalau cuma duduk-duduk di pelaminan gitu ya. Udah oke ya? Udah oke banget. Ya, udah nyaman banget. Nggak tahu deh. Berarti tahun depan nggak tahu Dokter Bayu nginep di sini subuh-subuh mulai khitan, sore dipajang. Sore dipajang. Atau hari keduanya gitu, baru dipajang gitu. Mungkin seperti itu. Insya Allah itu niatnya agar meringankan mereka, beban mereka juga. Jadi nggak usah mikirin hajat juga gitu loh. Toh sudah tinggal dikasih pelaminan gitu kan. Iya. Nah, bahkan kalau saya 2 niatnya. Kalau di bulan Muharram 10 Muharram ini adalah sunat massal, kalau di bulan Syaban nanti
nikah massal. Masya Allah. Supaya banyak yang nikah, karena orang sekarang nikah juga pusing cari biayanya. Iya ya, Bib ya. Iya, padahal nikah tuh nggak ribet, nggak. Kemarin alhamdulillah sudah pembukaan, sudah bulan Syakban lalu saya nikahkan 1 orang. Oh, Masya Allah. Wah, Sudah, keren. kita mulai aja dok. Sesuatu itu kalau kita mulai nanti berkembang. Yang penting konsepnya lillahi ta'ala wali rasulihi. Wis, hasilnya apa nanti baik waktu di hari kiamat tahu hasilnya. Insya Allah mudah-mudahan kita dibangkitin bareng sama Nabi Muhammad. Insya Allah. Amin. Masuk surganya sama Nabi Muhammad. Amin. Kan Insya itu. Ya kalau hasil di dunia nih ya cepet habis. Kalau hasilnya di sono enak. Enak banget, apalagi kalau pas dibangkitin kitanya udah nggak pusing. Kan hari kebangkitan tuh bayangin kita dibangkitin oleh dengan miliaran orang. Sekarang aja 8 miliar ya. Berarti nanti manusia ada berapa miliar? Di satu padang kalau kita dibangkitin dengan yang menenangkan Nabi Muhammad, para alim ulama yang udah deket sama Nabi, kita bangun nih tenang. Tapi kalau kita bangun ketemu sama siapa nggak kenal, coba apalagi di situ yauma yafirul mar'u min akhi wa ummihi wa abi, hari di mana semuanya lari ya dari semuanya sendiri-sendiri, bahkan nabi-nabi ini ngomong sendiri-sendiri. Tapi kalau kita bareng sama Nabi Muhammad, ya udah deket, minimal deket kan udah ngerasa nyaman gitu ya. Iya. Nah itu Insya yang Allah. saya kejar. Mudah-mudahan bisa dekat sama Nabi Muhammad dan dapat ridhonya Allah. Amin ya Allah. Amin. Jadi khitanan tadi itu yang di beliau enak, sehari udah bisa segala macam ya. Betul. 2 hari betul. lebih tepatnya udah oke. Tapi tetap hal-hal berat nggak boleh ya dok. Iya, jadi kayak misalnya olahraga berat, sepedahan, berantem-beranteman, biasanya kan anak cowok begitu ya, Bib ya. Kemudian main bola, itu jangan dulu, nanti deh, tunggu 2 minggu, sabar aja. Yang penting di hari kedua dan selanjutnya itu sudah bisa aktivitas ringan kayak jalan-jalan gitu, itu udah boleh. Udah Tapi tetap loncat-loncat jangan dulu. Ah, Anak-anak kan biasanya ya udah langsung loncat-loncat. loncat. Iya. Malahan suka pernah ada yang datang, jadi dia direkomendasiin oleh tetangganya. Oh iya Bu, kesini direkomendasiin ya sama tetangga si A gitu. Iya. Iya dok, karena saya ngelihat dia udah hari kedua dia udah sepedahan lagi. Masya Allah. Sepedahan. Udah sepedahan aja. Bu, maaf Bu, tetangganya namanya siapa nih Bu? Langsung saya ke depan dulu, Bu, sebentar ya, saya mau ke admin dulu. Langsung saya ke admin bilangin, jangan sepedahan dulu, kata saya. Iya, yang berat-berat tetap nggak boleh. Tetap nggak boleh, betul. Iya. Jadi jangan sampai ya. Dokter, Baik, Masya Habib. Allah, Alhamdulillah udah datang ke Majalengka. Udah saya seneng banget kedatangan Dokter Bayu. Alhamdulillah. Sama-sama. Habib. Beliau haji bersama kita di Travel Dream Tour, betul ya? Iya, betul. Mudah-mudahan jadi haji yang mabrur. Amin ya Allah. Doa-doanya diijabah sama Allah. Amin ya Allah. Apa yang dikeluarin semuanya kembali lagi insya Allah. Amin. Dikembaliin sama Allah Subhanahu Wa ta'ala. wa ta'ala dengan rezeki yang lebih melimpah dan lebih berkah. Amin ya Allah. Dokter, saya pengen dokter ngomong sedikit lagi tentang kenapa khitan itu wajib. Ya. Jadi kenapa khitan itu wajib? Karena kalau seumpamanya nih kita pipis atau kita buang air kecil tidak mengeluarkan urin kan ya, itu kan najis. Terus tertampung oleh kulup. Nah, itu pasti jadi sumber-sumber penyakit. Itu yang paling logisnya lah ya. Yang kedua, ini sebenarnya sudah disyariatkan ya. Iya. Itu ternyata ada sebab musababnya nih. Iya, iya. Jadi itu yang paling penting itu kalau mau secara logis ya seperti itu. Jadi ada najis yang tertampung, jadi kuman, Dan jadi itu infeksi. bakteri ya? Betul. Dokter, penyakit-penyakit apa yang bisa muncul saat itu? Oke, jadi biasanya yang muncul itu pertama bengkak Habib, di bagian kulupnya. Di kulupnya bengkak, infeksi, dan itu sangat nyeri banget. Pada saat buang air kecil bakal terasa panas dan perih. Kalau di anak-anak sama, biasanya di anak-anak lebih repot lagi. Dia kan penisnya masih kecil ya. Iya, iya. Kulup masih panjang banget. Nah, itu biasanya bengkaknya tuh bisa nutupin banget si lubang air kencingnya. Jadi itu yang kerasa tuh, aduh,
mungkin kalang kabut ya Habib. Iya, iya. Iya, itu yang paling seringnya. Yang kedua, eh, mohon maaf nih, pada orang-orang yang sudah dewasa dan belum disunat, itu bisa menyebabkan juga penularan kepada istrinya. Misalnya nih, lagi banyak kuman nih ya, tiba-tiba kok istrinya beberapa hari setelah berhubungan jadi keputihan, kayak gitu. Nah itu kemungkinan dari laki-lakinya yang kurang bersih, gitu. Jadi memang disunat itu nggak ada salahnya, dan setelah orang-orang yang sudah disunat, terutama non muslim, dia bilang, aduh kenapa nggak saya nggak dari dulu nih, dari kecil. Iya, iya, iya. Makanya pas ke anaknya nyuruh Penyakit yang sedih. lebih besar lagi bisa nggak, Dok? Penyakit yang lebih besar lagi sebenarnya kalau laki-lakinya suka jajan, itu cepat banget nularinya ke istrinya. Oh, Gitu. naudzubillah min dzalik. Iya. Selain itu kanker penis. Nah, kanker penis itu sedikit lebih tinggi pada orang-orang yang belum disunat. Islah. Semuanya baik yang muslimin ataupun non muslim, yuk sunat aja. Apalagi ya antum yang ada di Bandung dan sekitarnya, sunatnya langsung ke mahir sunat yang ada di Kecamatan Buah Batu, Buah Batu, Kota Bandung. Kota Bandung di Jalan Marga Cinta nomor 4. Di Jalan Marga Cinta, udah cinta banget udah. Isinya cinta. Insya Dan Allah. kasih sayang. Masya Allah, tabarakallah. Alhamdulillah, wa syukurillah. Pertemuan kita sama Dokter Bayu mudah-mudahan banyak memberi manfaat untuk semuanya. Amin ya Allah. Ya kan, Dokter? Ya. Pengen Ya, saya pengen Dokter juga yang terakhir pesan buat anak-anak muda yang lagi belajar ataupun siapapun beliau. Bebas. Babnya apapun yang antum lihat ini, antum kan udah berpengalaman hidup nih udah lumayan. Ya kan? Coba kasih nasihat yang Oke, baik. Bagi anak-anak muda dan generasi-generasi penerus bangsa, saya sebagai dokter lebih menekankan bahwa bagi siapapun yang ingin jadi dokter itu jangan melihat materi dunia. Ingatnya apa? Menolong dan menolong. Karena nggak ada salahnya kok menolong. Kita kehilangan satu pasien yang cuman, mohon maaf nih, materinya nggak terlalu banyak, mereka ngasih ke kita dan ternyata mereka nggak jadi ngasih, kita nggak akan jadi miskin kok, insya Allah. Itu satu. Yang kedua, bagi anak-anak atau teman-teman yang masih pada muda nih, masih SMA dan mau menjajaki dunia perkuliahan dan mau jadi dokter, harus siap mental, terutama jadi anak yang rajin dulu. Nggak harus pinter kok mau jadi dokter, yang penting rajin, siap baca nih, baca buku-buku yang tebel, itu enak kok, enjoy, pada akhirnya enjoy. Malahan saya pun ketagihan, oh ini ternyata ini loh nyambung ke sini, nyambung lagi, jadi malah ketagihan. Jadi semangat aja bagi anak-anak penerus bangsa, insya Allah kalau misalnya pengen jadi dokter pasti ketemu jalannya. Alhamdulillah wa syukurillah ala ni'matillah. Masya Allah, tabarakallah. Pesan dari Dokter Bayu, dipegang baik-baik ya anak muda. Berkah selalu untuk semuanya yang udah ngeliatin ini. Mudah-mudahan jadi ilmu yang manfaat buat antum semua. Amin ya Allah. Yang juga ketika ilmu itu bermanfaat, dokter pun juga termasuk memiliki amalan ini tidak terputus. Amin. Insya Allah. Insya Allah. Siap gerak, saya Habib Anis Assegaf dan beliau Dokter Bayu. Kita pamit. Siap, Habib. Kita pamit undur diri dan ketemu lagi di podcast-podcast selanjutnya bersama dengan narasumber-narasumber yang juga akan memberikan ilmu manfaatnya kepada kita semua. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.